Dan saya dikasih tema hari ini diambil dari Markus 3 ayat 13 sampai 15. Judulnya dipanggil, diterima, dipulihkan. Coba katakan sama-sama, dipanggil, diterima, dipulihkan. By the way, berapa menit ya ini ya? 40 ya. Ya, semoga bisa 40 menit karena ya saya pastikan bisa lah. Karena saya pengen makan habis ini. Mumpung di Serpong gitu kan. Serpong ini kan pusatnya makanan, ngopi. Soto paling enak di Serpong, teman-teman. Soto tangkar paling enak di Serpong. Mie ayam paling enak juga di Serpong, gitu kan. Jadi nggak boleh dilewatkan. Dan saya akan cepat karena saya pastikan kita semua dan saya pasti lapar habis ini ya. Oke, kita masuk dalam Markus 3 ayat 13 sampai 15 ini jalannya. Oke. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil. Oke, kalau kita lihat ini, ayat ini, kita akan highlight kata-kata kita akan highlight kata-kata memanggil orang-orang yang dikehendakinya, ya, kita garis bawahi itu. Kemudian ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya untuk memberitakan Injil dan diberi kuasa untuk mengusir setan. Yang jadi pertanyaannya begini, siapa yang memanggil? Itu kan dikatakan ia memanggil. Siapa yang memanggil? Yuk jawab yuk. Siapa yang memanggil? Yesus. Siapa yang menetapkan? Siapa yang mengutus? Siapa yang memberi kuasa? Jadi di sini semuanya itu fokusnya Yesus yang melakukan, dia yang memanggil, dia yang mengutus, dia yang menetapkan, dia yang memberi kuasa, benar kan? Jadi sebenarnya ini semuanya dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Gak ada yang dari saya atau kitanya, benar gak? Jadi bukan aku, diriku, dan saya. Seringkali di gereja-gereja, itu kalau kita bicara tentang pemuritan, kita bicara tentang pemuritan, tentang panggilan, tentang apa, itu semuanya ditentuin sama pendetanya. Gitu kan, tentuin sama pendetanya. Padahal kita tahu bahwa siapa yang memanggil? Yesus. Siapa yang menetapkan? Yesus. Siapa yang mengutus? Yesus. Siapa yang memberi kuasa? Yesus. Sebenarnya kalau kita bahas tentang ini kita lagi bicara tentang orang-orang pilihannya atau murid-murid pilihannya. Siapa di sini yang merasa murid? Siapa yang merasa saya belum jadi murid tuh? Siapa yang di sini merasa kita semua orang pilihannya? Siapa yang merasa kayaknya saya nggak dipilih? Yang nggak angkat tangan, bingung gitu ya. Nggak apa-apa. Kita harus jujur dari hati kita yang paling dalam. Sebelum saya share firman Tuhan pagi hari ini, saya pengen ajak kita semua untuk kita bisa jujur dari hati kita yang paling dalam. Kita copot semua topeng-topeng kita copot semua yang menghalangi kita jujur. Karena gini, biarpun manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tapi Tuhan itu sejujurnya melihat hati kita. Jadi percuma kita mau tutup-tutupi dengan topeng-topeng jasmani kita, ya percuma, karena Tuhan itu melihat hati. Jadi hati kita di mata Tuhan itu telanjang, teman-teman semua. Dia mengerti hati kita. So, ayo
saya ajak kita semua untuk kita buka hati kita jujur, kita lucuti semua topeng-topeng kita dulu. Di dalam Matius 7 ayat 16 dikatakan gini, dipilihnya dari semula. Itu Roma 8 ayat 29 sampai 30 dikatakan dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, dan dipanggilnya dari semula. Saya pengen menerangkan gini, bahwa kita semua itu Tuhan yang sudah menentukan kita dari semula. Enggak ada usaha kita, enggak ada perbuatan yang membuat kita jadi dipilih, enggak. Karena dia sudah menentukannya dari semula. Tapi pertanyaannya gini, gimana sih saya bisa tahu bahwa saya itu dipilih? Gimana sih saya bisa tahu bahwa saya sudah ditetapkan? Gimana sih saya bisa tahu bahwa saya ini murid-muridnya? Dikatakan di dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. So dari buah yang dihasilkan oleh panggilan itu, mereka semua akan mengenal kita. Ayat ini menjadi penting, kenapa? Karena ini diulang 2 kali. Di ayat yang ke-20, diulang 2 kali. Jadi ini adalah satu hal yang penting. Jadi kita bukan gini nih, yang penting saya udah Kristen, dari lahir saya sudah Kristen, saya sudah mengerti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, so itu jaminan untuk saya dipilih. Banyak yang ngomong seperti itu. Tapi kalau dari buah yang dihasilkan, itu tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang yang dipilih, jangan-jangan kita nggak dipilih. Kok firmannya agak keras ya. Tapi memang realitanya seperti itu. Karena gini, kalau kita dipilih, kita akan selalu berfokus hanya kepada yang memilih kita. Dan ketika dia memilih kita, Roh Kudus akan selalu memampukan kita untuk kita melakukan banyak hal, dan dari apa yang kita lakukan itu, buahnya itu akan kelihatan. Buahnya itu akan dilihat orang. Nah dari situ dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yesus berkata dari buahnya lah. Bukan dari karunia kamu gitu, enggak. Bukan dari pengakuan, bukan. Bukan dari aktivitas rohani, kayaknya kesannya udah WL di mana-mana, main musik, khotbah di mana-mana. Bukan itu. Tapi dari buahnya lah. Dari buahnya. Dari kehidupan yang nyata, buah itu bukan kesempurnaan, bukan pencitraan, bukan performa rohani, tapi arah hidup yang diubahkan. Amin. Oke, kita baru akan masuk khotbah hari ini. Khotbah hari ini akan dibagi menjadi 3, dipanggil, diterima, dan dipulihkan. Kita akan mulai dari yang pertama, dipanggil. Apa sih itu dipanggil? Kita dipanggil bukan karena kita layak, tapi karena hatinya yang memilih kita. Markus membuka teks ini dengan kalimat gini, Yesus naik ke atas bukit. Ya, Yesus naik ke atas bukit. Nah, di dalam Alkitab, bukit itu bukan tempat yang netral. Di dalam perjanjian lama terutama, bukit itu bukan tempat yang netral. Bukit adalah tempat pertemuan antara surga dan bumi. Dalam perjanjian lama. Makanya seringkali banyak yang kita kalau mau ketemu Tuhan disuruh naik ke atas bukit. Naik ke tempat yang tinggi. Ini buat yang tahu-tahu aja. Buat yang tahu-tahu aja. Sering seperti itu. Padahal itu zaman dulu. Nah, di Alkitab, bukit atau gunung itu selalu muncul ketika Allah mengambil inisiatif mendekat. Jadi siapa yang mengambil inisiatif? Allah yang mengambil inisiatif untuk
mendekat. Bukan manusia yang naik karena mampu, tapi Allah yang berkenan menyatakan diri. Nah, bukit itu adalah ruang di mana Allah turun menyapa, bukan manusia yang naik untuk menaklukkan bukit itu, bukan. Jadi bukit itu selalu muncul ketika Allah mengambil inisiatif untuk mendekat. Tapi bukit itu juga tempat peralihan antara dua dunia. Nah, maksudnya gini, kalau kita belajar Alkitab, banyak banget simbol-simbol rohani, gitu ya, banyak banget. Ada lembah, ada langit, nah ada bukit. Kalau kita bicara tentang lembah, biasanya itu kita akan menemukan bicara tentang penderitaan, gitu kan. Air mata itu lembah. Nah kalau langit itu bicara tempat Allah, kekudusannya, gitu. Kekudusannya, kemuliaannya itu bicara tentang langit. Nah, bukit itu bicara tentang titik temu. Bicara tentang titik temu antara kita sebagai manusia dengan Allah. Artinya, di bukit manusia nggak lagi sekedar di bawah, tapi belum sepenuhnya di atas. Ngerti ya? Nggak lagi sekedar di bawah, tapi belum sepenuhnya di atas. Contohnya gini, di dalam Alkitab, Musa itu dipanggil di Sinai, di bukit. Elia bertemu Allah juga di Horeb, itu di bukit juga. Nah, di Sinai Allah itu menyatakan hukumnya. Ingat 2 loh batu itu, 10 perintah Allah. Di Sion Allah menetapkan hadiratnya, dan di Gunung Transfigurasi, kalau kita ingat ketika Yesus naik ke atas gunung ketemu Elia, ya, ketemu Musa, itu bicara tentang Allah menyatakan kemuliaannya. Jadi ini bukan tentang bukitnya yang sakral. Seringkali kita membuat bukit itu jadi sakral. Bukan. Tapi karena Allah hadir di sana. Tapi ini kita bicara konteks perjanjian lama. Ingat ketika ayat ini dibuat, ketika cerita Yesus ini memilih murid-muridnya, peristiwa salib itu belum terjadi. Jadi adalah peristiwa di mana Yesus lagi menggenapi semua hukum-hukumnya itu. Ya, jadi dia naik ke atas bukit bukan untuk menghindari manusia, tapi untuk memilih manusia. Nah, di Markus ditulis gini, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. So siapa yang dikehendaki? Orang-orang yang dikehendakinya. Yang dikehendaki oleh Dia. Bukan kita, tapi Dia. Kata dikehendaki ini bukan soal potensi kita. Bukan soal CV rohani kita atau CV rohani. Wis pelayanannya udah di mana-mana gitu kan. Udah kayaknya melayang-layang gitu, nggak nginjak di tanah. Enggak, bukan tentang kayak gitu. Bukan soal reputasi juga. Reputasinya keren, bagus. Enggak, bukan soal itu. Ini adalah murni kehendak Allah. Berarti ini adalah kasih karunia. Nah, panggilan Tuhan selalu mendahului perubahan kita. Tuhan memanggil kita itu apa adanya. Jauh bahkan sebelum hidup kita berubah. Sekali lagi Tuhan memanggil kita apa adanya. Jauh sebelum hidup kita berubah. Kenapa kok bisa seperti ini? Ingat, peristiwa itu waktu para muridnya dipanggil, kita tahu Yesus panggil Petrus. Nah, Petrus saat dipanggil, itu adalah seorang Petrus yang sangat emosional. Sangat impulsif. Apa itu? Impulsif itu bertindak lebih dulu tanpa dipikir. Tanpa mikir. Jadi tanpa mikir dia bertindak dulu. Siapa yang kayak Petrus di sini? Jujur saya seperti Petrus. Kadang-kadang saya bertindak nggak mikir dulu, pokoknya bertindak dulu, sikap dulu aja gitu kan. Itu kayak Petrus. Yakobus, Yohanes itu ambisius banget. Matius apalagi. Dikatakan Matius itu pengkhianat bangsa.
Kenapa? Karena dia pengungut cukai. Nah, hari itu pengungut cukai itu adalah pengkhianat bangsa. Simon itu radikal politik. Jadi Yesus tidak menunggu mereka sembuh dulu, baru memanggil. Enggak. Tuhan tidak menunggu kita berubah dulu, dia memanggil kita lebih dulu. Ia memanggil dan panggilan itulah yang akan menyembuhkan. So, pertobatan, perubahan, pertumbuhan itu adalah semuanya pekerjaan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita akan stres kok teman-teman. Kalau misalnya kita nginjil nih, terus kita yang berharap, yang diinjilin harus berubah, yang diinjilin harus bertobat, gitu kan? Stres. Tapi kalau kita tahu bahwa pertobatan, perubahan, pertumbuhan bahkan, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam orang tersebut, kita akan rest. Seringkali yang membuat kita burn out, itu adalah apa? Kita berusaha untuk menjadi Tuhan. Gitu kan? Kita berusaha untuk menentukan apa yang Tuhan mau. Terus kita berdoa kan. Kita berdoa, Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa buat A supaya si A bertobat. Misalnya gitu. A-nya gak bertobat. Misalnya A-nya gak bertobat. Terus kita ngomong gini, Tuhan kok gak jawab sih doaku Tuhan. Tuhan kok gak denger sih doaku Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan itu pasti jawab doa. Tuhan pasti jawab doa kita. Yang jadi masalah adalah jawaban doanya itu sesuai dengan kehendak hati kita atau enggak. Ketika doanya itu sesuai dengan kehendak hati kita, maka kita akan ngomong, terima kasih Tuhan, Engkau jawab doaku. Gitu kan. Tapi ketika doa kita enggak sesuai dengan kehendaknya, kita akan ngomong, Tuhan kok ada di mana sih? Tuhan kok enggak jawab doaku? Dia jawab. Cuman kita aja yang tutup telinga. Pura-pura gak dengar, gitu kan. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku Tuhan. Tapi tiba-tiba gak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita langsung, Tuhan, kau ada di mana sih? Tuhan, salahku apa sih? Tuhan. Gitu kan. Kita manusia itu sering seperti itu. Tapi kalau kita mengerti, bahkan kita kan sering berdoa gini, Tuhan biar kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Cuman ngomong doang, omdo, gitu kan. Tapi kenyataannya, Tuhan biar kehendak-Ku yang jadi Tuhan, gitu kan. Seringkali kita seperti itu. Nah yuk kita pagi hari ini, kita bertobat. Karena kita tahu bahwa semuanya ini ada di dalam kedaulatannya. Bahkan ketika kita ada di tempat ini hari ini udah dirancang sama Tuhan. Jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan Alkitab katakan, sebelum kita lahir, sebelum dunia ini ada, Dia udah merancangkan kehidupan kita. So hari ini kalau kita bisa duduk tempat ini, bisa ibadah di UC, Tangerang hari ini, saya percaya dan saya yakin, ini semua Tuhan udah rancangkan atas hidup kita. Amin. Jadi bukan karena kita, tapi semua karena Dia. Semua oleh anugerahnya, semua oleh kasih karunia-Nya. Martin Luther bilang gini, Kristus tidak datang untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. So hari ini kalau teman-teman semua merasa, Tuhan aku masih berdosa, Tuhan aku rasanya aku masih gak layak, mengucap syukurlah. Kenapa? Karena ternyata Kristus datang untuk memanggil, tidak datang untuk memanggil orang yang benar, tapi orang berdosa. Tapi hari-hari ini banyak banget orang yang sok benar, merasa dirinya paling benar, gitu kan? Padahal gak benar, tapi merasa paling benar. Kenapa? Karena supaya dilihat orang, supaya dilihat Tuhan,
Dia orang benar. Tapi beritanya, Kristus tidak datang untuk memanggil orang benar. Tapi orang berdosa. Jadi kita semua orang berdosa atau orang benar? Coba bilang kanan kiri, saya orang berdosa. Tapi dibenarkan. Nah itu, kita butuh dibenarkan oleh Tuhan. Tapi natur kita dosa. So kita mau ajak kita semua untuk yuk kita datang kepada Dia dengan hati yang jujur, hati yang terbuka, bahwa Tuhan, sebenarnya aku ini masih berdosa. Tuhan, banyak banget dosa yang masih aku lakukan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Lebih penting kita sadar akan keberdosaan kita daripada kita nggak sadar sama sekali kalau kita berdosa. Amin. Nah, panggilan Tuhan tidak pernah menunggu kita layak dulu. Tapi justru karena kita berdosa, maka kita dipanggil. Jadi yang sudah merasa benar gitu, yang sudah merasa kudus, sudah merasa layak, ya bertobatlah. Karena sesungguhnya kita semua nggak ada yang benar kok. Yang benar itu cuman Dia, cuman Kristus itu sendiri. Nah kan, kalau di dunia ini, kalau di Jakarta itu bilang gini, perbaiki dirimu dululah, baru kamu pantas. Perbaiki dululah. Nah itulah cara pandang dunia. Tapi dengan cara pandang Tuhan itu ternyata berbeda. So ayatnya maka itu bilang, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Tapi kadang-kadang kita tetap mau serupa dengan dunia. Iya apa ya? Kita mau tetap serupa dengan dunia. Kita bahkan memilih untuk jadi serupa dengan dunia. Tapi Yesus membalik semua logika itu dengan kata, datanglah kepadaku, datanglah kepadaku. Aku yang akan memulihkan kamu. Aku yang akan memperbaiki kamu. Kalau dunia berkata, be the best version of your life, of yourself. Pernah dengar nggak seperti itu? Ini kalimat sejuta umat nih. Be the best version of yourself. Gitu kan? Atau level up. Next level. Glow up. Become the highest version of yourself. Kita sering dengar kan kayak gitu ya. Itu dunia. Karena kenapa? Karena Yesus tidak menunggu kita jadi versi terbaik dulu. Enggak. Dia memanggil kita apa adanya. Lalu dengan sabar mengubah setiap kita. So kalau dunia berkata jadilah versi terbaikmu baru layak, Injil berkata engkau diterima terlebih dahulu. Baru engkau akan diubahkan. Kalau dunia mengejar best version, Injil memberi new identity. Kalau dunia fokusnya ke upgrade diri, maka Injil fokusnya ke pertukaran salib. By the way, kita tahu nggak beda murid Kristus dengan murid dunia? Bedanya apa sih? Murid Kristus dengan murid dunia. Kita tadi belajar, kalau murid Kristus, kita dipilih. Benar nggak? Kalau murid dunia, kita yang memilih. Kalau murid Kristus, kita dipilih oleh guru kita. Guru agung kita. Kalau murid dunia, kita yang memilih gurunya. Itu murid dunia. Tapi kita hari ini masih sering milih-milih. Benar nggak? Ya seperti itu kenyataannya. So, jadi ini semua memang udah berbeda antara dunia
dengan surga. Jadi keputusannya ada di dalam diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan hari ini, saya pengen untuk kita semua menyadari bahwa kita itu dipanggil terlebih dahulu. Amin. Kita dipanggil terlebih dahulu. Nah, saya akan masuk ke bagian yang kedua. Setelah dipanggil, diterima. Ayat 14 tadi berkata, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Urutan di sini ini sangat penting. Penting banget. Bukan diutus dulu, kalau kita baca ayat selanjutnya, bukan diutus dulu lalu menyertai, tapi menyertai dulu baru diutus. Nah, kita dipanggil dulu. Kita dipanggil dulu. Terus kita diterima. Kita nggak usah mencari penerimaannya dulu. Karena sejujurnya kita dipanggil dulu. Nah, kata menyertai di sini, ini maksudnya apa? Tinggal atau dekat atau berbagi hidup. Makna dalam dari kata kita disertai, makna kata dari kita disertai, itu apa? Kita disertai bukan sekedar Tuhan ada di sekitar kita, tapi Tuhan memilih hadir di dalam perjalanan kita. Sekali lagi kita disertai bukan sekedar Tuhan ada di sekitar kita, no. Tapi Tuhan memilih hadir di dalam perjalanan kita. Mazmur 23 bilang gini, Daud ngomong gini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kalau kita tahu lembah kekelaman itu apa sih? Lembah kekelaman itu kalau kita bicara tentang kelam, kelam itu benar-benar gelap, udah di lembah, gelap, bahkan kita nggak ngerti kita harus melangkah kemana. Karena ketika saking gelapnya, saking kelamnya, ketika kita maju ke depan pun, satu langkah ke depan itu bisa jurang. Dan kita bisa mati di situ. Mungkin kita akan mundur bisa juga membawa kematian buat kita. Jadi Daud hari itu cuma mau ngomong gini, Tuhan gue gak bisa lakuin apa-apa. Dan lembah itu bicara tentang penderitaan. Gitu kan. Lembah itu bicara tentang dekat-dekat kematian itu lembah. So seringkali kita menghadapi seperti itu kan. Yang kadang kita gak ngerti kita harus melangkah berbuat apa. Tapi dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. So kita disertai, bukan sekedar Tuhan ada di sekitar kita. Dia nggak jauh, teman-teman. Dia itu ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam setiap kita. Dia bukan terus jauh, ada di mana, enggak. Dia ada bersama-sama dengan kita. So, bukan sekedar Tuhan ada di sekitar kita, tapi Tuhan memilih hadir di dalam setiap perjalanan kita. Dia nggak pernah berjanji untuk kita akan selalu lepas dari lembah. Enggak. Tapi janjinya adalah dia akan selalu menyertai kita, bahkan ketika kita ada di lembah. Dan dia sendiri akan masuk ke dalam lembah itu untuk menyertai setiap kita. Amin. Bukan sebagai penonton, bukan sebagai komentator, tapi sebagai pribadi yang berjalan bersama. So, dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. So, kita disertai itu nggak sama dengan hidup jadi mudah. Alkitab nggak berkata, aku akan menyertaimu supaya jalanmu mulus. Enggak, tapi aku menyertaimu di jalan yang tetap berat. So hari ini kalau kita masih berjalan di jalan yang berat, ya, tetap mengucap syukurlah. Kenapa?
Karena ternyata dia tetap menyertai setiap kita. Walaupun jalannya itu berat. Dia gak pernah janji dia akan menghempaskan semua jalan yang berat itu. Enggak. Tapi dia menyertai kita bahkan di jalan yang berat itu. Artinya masalah boleh tetap ada. Luka itu bisa aja belum sembuh. Kondisi kita bahkan belum berubah. Namun kita nggak sendirian di dalamnya. Injil tidak menjanjikan jalan tanpa lembah. Tapi hadirat Tuhan tetap di lembah itu. Itulah dia. Kita disertai bukan Tuhan, berarti Tuhan tidak menjaga jarak. Banyak filosofi atau agama yang ngajarin gini, manusia harus naik dulu, next level dulu gitu kan. Atau ada yang bilang gini, ayo suciin diri kita dulu, bersihin diri kita dulu. Atau harusnya kita jadi layak dulu, baru kita bisa mendekat ke Tuhan, baru kita masuk ke dalam hadiratnya. Tapi Injil membalik itu semua. Dikatakan gini, kita disertai adalah bahasa perjanjian, bukan emosi. Ini bukan soal kita merasa dekat, tapi Tuhan berkomitmen untuk tidak meninggalkan kita. So perasaan kita bisa naik turun. Kalau di sini yang rasanya perasaannya baik terus, perasaannya oke terus. Mungkin kamu bukan manusia kali ya. Kenapa? Karena perasaan kita itu bisa naik turun. Bahkan saya katakan iman kita pun bisa goyah. Iman kita bisa goyah. Petrus, biarpun dia murid Yesus, biarpun dia selalu bersama-sama dengan Yesus, satu hari imannya goyah. Satu hari imannya goyah. Karena iman itu bukan bicara kita yang menjaga iman kita. Tapi dia yang akan memegang setiap kita. Bukan kita yang memegang tangan Tuhan. Tapi dialah yang memegang tangan kita. Kalau kita memegang tangan Tuhan, kita bisa lepas. Ketika kita ada di lembah, ketika kita ada masalah, kita bisa lepas. Tapi kalau dia yang pegang tangan kita ada di lembah sekalipun, tangan kita lepas sekalipun, dia tetap pegang tangan kita. Iman bisa goyah, tapi penyertaan Tuhan berdiri di atas janji, bukan mood kita. Kita bisa kehilangan pegangan, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan genggamannya. Enggak pernah. Nah, kalau kita belajar ini semua, makna paling mengejutkan sebenarnya paling dalam. Tuhan menyertai kita. Itu ketika dia disalib. Di kayu salib, Yesus sendirian. Di kayu salib, Yesus ditinggalkan. Di kayu salib, Yesus menanggung keterpisahan. Supaya hari ini kita bisa berkata, aku gak akan pernah ditinggalkan lagi. Yesus mengalami ketidaksendirian yang absolut supaya kita tidak pernah sendirian lagi. Yesus ditinggalkan supaya kita disertai. Yesus sendiri hari itu supaya kita tidak pernah sendiri lagi. Bahkan Yesus dijauhkan dari Bapanya supaya kita semakin dekat. Amin. Amin. Kita tahu bahwa Yesus tidak pertama-tama memberi mereka tugas. Enggak. Untuk murid-muridnya. Tapi dia memberi dirinya sendiri. Kekristenan bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Yesus. Tapi tentang siapa kita bersama Yesus. Ini penting teman-teman. Karena kenapa? Karena seringkali kita berusaha untuk jadi hero.
kita berusaha untuk menjadi kuat. Bahkan kita berusaha untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Kekristenan bukan bicara tentang apa yang kita lakukan, tapi bicara tentang apa yang Dia sudah lakukan buat setiap kita. So, maka itu keselamatan itu adalah kasih karunia. Keselamatan itu bukan karena usaha kita. Bukan. Bahkan di Titus 3 dikatakan, keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. So, perbuatan baik kita bahkan tidak menentukan keselamatan kita. Tapi semua karena anugerah. Hari ini kita bisa ada di tempat ini, kita bisa dengerin firman Tuhan. Ini semua karena anugerah. So, hari ini kalau kita tahu kita diselamatkan, itu juga karena anugerah. Hari itu ada murid Yesus, namanya Petrus. Kita tahu semua Petrus. Kita tahu cerita Petrus seperti apa. Murid yang paling vokal. Murid yang paling cepat angkat tangan. Kenapa bisa ngomong seperti ini? Kan dia ngomong gini, sekalipun semua meninggalkan engkau. Gitu kan. Petrus ngomong seperti itu. Tapi aku tidak. Petrus ngomong seperti itu. Petrus itu sangat mencintai Yesus. Tapi cintanya masih bercampur dengan ego. Sama seperti kita. Kita ngomong kita mencintai Yesus. Tapi sebenarnya cinta kita masih bercampur dengan ego kita. Petrus berpikir bahwa keberaniannya cukup. Petrus berpikir bahwa niat baik bisa menggantikan keintimannya dia bersama Tuhan. Nah, malam itu Yesus ditangkap. Yesus ditangkap. Dan Petrus berdiri terlalu dekat dengan ketakutannya sendiri. Dikatakan gini, waktu ada wanita yang mendekati Petrus, dia tanya gini, bukankah engkau juga pengikutnya? Pertanyaannya sederhana, bukan ancaman, bukan pedang. Tapi Petrus menjawab, enggak, aku enggak mengenal dia. Sekali, 2 kali, 3 kali. Terus ayam berkokok. Dan Injil mencatat satu kalimat yang mematahkan hati. Yesus menoleh dan memandang Petrus. Tapi enggak dengan tatapan marah, bukan dengan tatapan kecewa, tapi tatapan yang sudah tahu ini akan terjadi. Yesus ngomong sama Petrus kan, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Petrus lari, hari itu dia menangis dengan pahit. Bukan karena gagal melayani, enggak. Tapi karena dia sadar, ia enggak sekuat yang ia kira. Nah, hari-hari setelah salib adalah hari-hari yang paling sunyi bagi Petrus. Yesus mati, kemudian dia bangkit. Murid-muridnya bersuka cita, tapi Petrus membawa satu pertanyaan yang gak pernah diucapkan. Masihkah aku layak? Petrus bertanya dalam hatinya, masihkah aku layak? Nah, disinilah Yesus gak memulihkan Petrus di bait Allah. Enggak. Yesus gak memulihkan Petrus di depan banyak orang. Enggak. Bahkan nggak memulihkan di mimbar. Enggak, tapi Yesus menunggu Petrus di tepi danau. Di tempat di mana Petrus pertama kali dipanggil. Dan mereka makan bersama. Tanpa khotbah yang panjang-panjang, Yesus cuma bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Sesuai dengan penyangkalannya. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyembuhkan yang terluka. Dan Yesus gak berkata, buktikan dulu. Enggak.
Tapi Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, disinilah pertukaran salib. Di salib Yesus ditolak, supaya Petrus yang menyangkal itu diterima. Yesus kehilangan kehormatan, supaya Petrus yang hancur dipulihkan. Yang menyangkal menjadi gembala, yang jatuh nggak dibuang, yang gagal nggak dicoret. Petrus tidak dipulihkan karena imannya besar. Ingat, Petrus tidak dipulihkan karena imannya besar, tapi karena Yesus setia ketika iman Petrus runtuh. Dan mungkin cerita ini bukan cerita tentang Petrus. Mungkin ini tentang kita yang pernah berkata, aku sanggup. Terus hancur oleh kenyataan. Dan Yesus masih tetap berdiri di tepi hidup kita, tidak membawa tuduhan, hanya satu undangan. Mari ikut aku. Yesus tidak takut dengan kegagalan muridnya. Ia hanya tidak ingin mereka gagal sendirian. So hari ini banyak dari kita yang merasa gagal. Banyak dari kita yang merasa nggak layak. Bahkan mungkin sebelum datang ke tempat ini merasa, kok aku baru buat dosa ya? Tapi Yesus nggak pernah takut dengan kegagalan kita semua. Nggak. Ia hanya tidak ingin kita semua gagal sendirian. Hari ini banyak orang Kristen yang aktif, banyak pelayanan, tapi sebenarnya kesepian. Pelayanannya banyak, jalan semua, tapi hatinya kosong. Kenapa? Karena kita ingin diutus tanpa disertai. Relasi selalu lebih dulu daripada reputasi. Amin. Kita masuk ke bagian yang terakhir, bagian ketiga, dipulihkan. Coba kita katakan sama-sama, dipulihkan. Dipulihkan dari bersama Dia lahir kuasa. Di ayatnya yang ke-15 katakan, dan diberi kuasa. Nah, kalimat dipulihkan dari bersama Dia lahir kuasa ini sebenarnya adalah alur rohani, bukan slogan. Urutannya penting, nggak boleh dibalik. Dipulihkan dari bersama Dia lahir kuasa. Kenapa dipulihkan dulu? Karena masalah terdalam manusia sebenarnya bukan kurang kuasa. Sekali lagi, masalah kita semua sebenarnya bukan kurang kuasa. Tapi sebenarnya relasi kita yang sudah rusak. Karena sejak awal dosa itu sudah memutus keintiman kita. Manusia jadi takut, bersembunyi, berusaha sendiri, hidup dari performa kita. Jadi yang Tuhan pulihkan pertama kali itu bukan fungsi kita, tapi hubungan kita. Pemulihan selalu dimulai dari siapa aku di hadapan Allah, bukan apa yang bisa aku lakukan bagi Allah. Nah, ketika dikatakan bersama Dia, sebenarnya ini adalah inti pemulihannya. Yesus memanggil murid-murid untuk bersamanya lebih dahulu, baru kemudian diutus dan diberi kuasa. Pemulihan terjadi bukan saat kita sibuk, tapi saat kita berani tinggal bersama Dia, itu akan melahirkan relasi. Perhatikan, kuasa itu bukan tujuan utama kita, tapi buah dari relasi kita. Yesus nggak berkata, aku beri kuasa supaya kamu jadi terkenal, enggak. Tetapi aku sertai kamu, dan di situ kuasa akan mengalir. Amin. Kuasa tanpa keintiman akan membuat kita sibuk. Tapi keintiman akan membuat kita menjadi hidup. Keintiman itu adalah being with, bukan doing for. Maksudnya gini, Yesus memanggil murid-muridnya bukan pertama-tama untuk langsung bekerja, enggak. Tapi Yesus memanggil untuk bersama
dengan dia. Nah, bicara bersamanya, ini akan kembali kepada salib. Yesus yang memanggil, menerima dan memulihkan para murid, suatu hari dia akan berdiri sendirian. Disalib, Yesus nggak disertai oleh murid-muridnya. Ia nggak diterima oleh dunia. Ia nggak dipulihkan, tapi dia dihancurkan. Bahkan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan supaya kita diterima. Yesus ditolak supaya kita dipanggil. Yesus hancur supaya kita dipulihkan. Di atas salib, Yesus kehilangan penyertaan Bapa supaya kita nggak pernah lagi berjalan sendirian. Hari ini, dia masih memanggil, bukan orang yang sempurna, tapi orang yang mau datang. Dan setelah salib itu, panggilan itu berubah makna. Bukan lagi ikut aku supaya kamu layak, tetapi ikut aku karena aku sudah melayakkan kamu. Amin. Dipanggil oleh kasih, diterima oleh anugerahnya, dipulihkan oleh salibnya. Pertanyaan refleksi kita, yuk kita jawab dengan jujur. Apakah aku sedang melayani Yesus, tapi jarang tinggal bersama Yesus? Atau bagian hidup mana yang belum kubiarkan dipulihkan oleh Injil? Apakah aku masih percaya bahwa aku diterima, atau aku hidup seperti aku membuktikan diri? Yuk kita jawab dengan hati yang jujur. Hati yang terbuka. Seringkali kita masih mengandalkan usaha kita. Seringkali kita masih mengandalkan ego kita. Bahkan kita masih menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Tapi hari ini, yuk kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup sebenarnya. Tapi thank you, Kau sudah memilih aku. Hari ini aku masih penuh dengan luka, Tuhan. Tapi terima kasih, Tuhan. Kalau Engkau mau hadir, bahkan di dalam lukaku itu. Hari ini aku merasa gak layak, Tuhan. Tapi terima kasih, Tuhan. Kalau Engkau sudah melayakkan aku. Bahkan hari ini aku merasa gak berharga, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sangat berharga itu mau menjadi tidak berharga supaya kita semua beroleh keberhargaan. So hari ini, kalau kita merasa gak sempurna, hari ini, bahkan kalau kita masih merasa kita gak layak, itu hal yang wajar, teman-teman semua. Karena bukan usaha kita. Dia yang akan melayakkan setiap kita. Kalau hari ini kita semua masih ada di dalam lembah juga, yuk kita mengucap syukur. Karena di dalam lembah itu justru topeng-topeng kita akan dilucuti semua. Dan kita akan menyadari akan keberdosaan kita. Kita akan menyadari bahwa kita gak kuat. Tapi di dalam lembah itu, kita akan menyadari bahwa Dia akan selalu bersama dengan kita. Amin. Di dalam lembah, semua teologi akan berubah menjadi relasi. Di dalam lembah, semua teologi, semua pengetahuan kita tentang Tuhan akan berubah menjadi doa.
Mari kita jujur di hadapannya. Yuk kita berdoa.